Lantas bagaimana tanggapan politisi terkait KPU yang mengajukan banding atas putusan penundaan pemilu 2024? Telah bergabung dengan kami Wakil Ketua Umum DPP Partai Perindo Ferry Kurnia Rizkiansyah dan anggota Komisi 2 DPR RI fraksi PAN Gus Pardi Gaus. Selamat sore Bapak-bapak. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya ke Pak Gus Pardi dulu, Pak. Ini DPR bagaimana sikapnya terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ini? Ya, sikap saya pribadi dan juga kawan-kawan Komisi 2, sebetulnya saya sudah melansir berita-berita berkaitan terhadap putusan Pengadilan Negeri berkaitan terhadap tuntutan Partai Prima, di mana saya mengatakan bahwa saya kaget dan tidak menduga putusan Pengadilan Negeri yang meminta supaya ditunda pelaksanaan pemilu itu. Ada dua kesalahan besar yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pertama adalah bahwa persoalan kepemiluan bukanlah ranahnya Pengadilan Negeri. Artinya adalah sebetulnya pengadilan sangat memahami bahwa ada namanya kompetensi absolut dan ada namanya kompetensi relatif. Bahwa persoalan-persoalan kepemiluan itu bukanlah merupakan kewenangan daripada Pengadilan Negeri. Yang kedua lagi adalah yang paling dahsyat adalah terhadap putusan yang ditetapkan oleh pengadilan. Jadi ada kedua kesalahan besar yang dilakukan oleh hakim yang menyidangkan perkara ini, di mana Pengadilan Negeri memutuskan terhadap tuntutan Partai Prima itu adalah untuk melakukan penghentian terhadap tahapan-tahapan pemilu dan juga melakukan penundaan terhadap pelaksanaan pemilu, di mana putusannya menyatakan bahwa penundaan itu diberikan waktu 2 tahun 4 bulan 7 hari. Ini adalah sesuatu yang sangat menimbulkan pro dan kontra terhadap apa yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri, dan menurut hemat saya Komisi Yudisial harus memeriksa ketiga hakim ini karena menimbulkan Pak Gus Pardi, kegaduhan. kami mendengar pihak DPR sudah memanggil sejumlah stakeholder begitu yang berkepentingan untuk persoalan ini. Apakah Anda melihat ada atau mensinyalir ada suatu gerakan-gerakan yang ingin mencoba untuk menggeser atau menunda proses tahapan pemilu ini? Pertama, memang kami berencana untuk melakukan RDP dengan KPU. Hari ini adalah masa reses sampai dengan tanggal 13 Maret ini. Insya Allah 14 Maret ke depan kita akan membuka masa sidang. Untuk melakukan RDP itu di dalam masa reses, menurut tata tertib di DPR harus mendapatkan izin dari pimpinan DPR. Ternyata setelah diproses administrasi oleh sekretariat, di mana pimpinan Komisi 2 meminta kepada pimpinan agar diberikan ruang waktu untuk melakukan RDP terutama kepada KPU sebagai orang yang tergugat di pengadilan ini. Dan kami sebagaimana sering saya sampaikan bahwa Komisi 2 tidak pernah membicarakan tentang penundaan pemilu, baik secara pribadi ataupun rapat-rapat pimpinan, begitu juga rapat pleno, dan itu juga sudah saya lansir di berbagai mass media. Terkait dengan Komisi Yudisial, apakah Anda juga akan memanggil mereka atau mungkin DPR akan mempertanyakan kenapa hakim atau mungkin pengadilan negerinya sendiri menerima kasus ini? Ya, ini kan Pengadilan Negeri Jakarta. Pengadilan Negeri Jakarta itu hakim-hakimnya tidak gampangan untuk bisa masuk ke Jakarta ini. Artinya adalah hakim-hakim ini tentu orang yang punya kapasitas, orang yang punya kapabilitas. Tidak gampangan seseorang mencapai karirnya untuk bisa masuk Jakarta. Oleh karena itu saya yakin dan percaya bahwa ketiga hakim ini
sangat paham dan mengerti bahwa persoalan tuntutan Partai Prima yang berkaitan terhadap masalah administrasi kepemiluan ini bukanlah ranah daripada pengadilan. Yang jadi persoalan adalah kenapa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menerima dan menyidangkan tuntutan yang dilakukan oleh Partai Prima itu. Baik, Dan ini yang memang aneh lagi adalah putusannya. Yang kehendak daripada Partai Prima ini adalah bagaimana Partai Prima ini diloloskan memenuhi syarat administratif agar dia menjadi peserta pemilu. Kenapa ranahnya makin melebar entah kemana-mana? Dan itu juga adalah bukan kewenangan Hakim Pengadilan Negeri dalam memutuskan perkara ini. Oleh Baik. karena itu memang saya di berbagai mass media menyatakan agar ketiga hakim ini diperiksa, malah ada para pengamat meminta supaya hakim yang bertiga ini supaya dipecat dari jabatannya. Saya tidak sampai ke arah itu, tetapi karena geramnya masyarakat terhadap dua persoalan pokok sebagaimana saya katakan tadi, ini kan menimbulkan kegaduhan. Apalagi disinyalir belakangan ini ada isu-isu meminta supaya dilakukan penundaan. Baik. Tentu artinya adalah sorotan tentu sampai juga kepada DPR. Apakah DPR juga punya obsesi terhadap hal itu? Dan juga apa yang diklarifikasi oleh Bapak Presiden bahwa pemerintah tetap komit. Kami sebagai Komisi 2 selalu mengawal terhadap tahapan-tahapan pemilu. Baik. Dan saya berharap jangan KPU terganggu dalam melaksanakan tahapan-tahapan pemilu akibat daripada putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Oke. Apalagi hari ini di mana KPU sudah melakukan banding ke Pengadilan Tinggi terhadap apa yang diputuskan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut. Baik, Pak Kuspardi, saya ke Kang Ferry dulu. Kang Ferry, Anda di Ya. Partai Perindo, bagaimana? Partai terganggu nggak ini dengan putusan ini? Ya, tentunya terganggu karena terkait dengan isu-isu yang memang muncul. Seharusnya kan pemilu yang memang sudah masuk pada tahapan yang sangat esensial ini harusnya diwarnai dengan berbagai aktivitas, berbagai kegiatan, dan berbagai upaya-upaya untuk menjaring masyarakat supaya masyarakat ikut serta dalam kegiatan-kegiatan pemilu kan seperti itu. Tidak dijejali dengan isu-isu yang memang kontraproduktif bagi proses perkembangan demokrasi yang ada di Indonesia. Itu saya pikir juga penting untuk kita coba upayakan. Nah, dengan munculnya putusan seperti ini kan juga setidaknya memberikan satu nuansa, satu warna, dan juga turbulens politik dari aktivitas proses pemilu yang memang ada, yang ini menjadi cukup gaduh seperti itu. Ini yang saya pikir perlu juga menjadi perhatian dari kita semua. Tapi menurut hemat saya, aktivitas yang dilakukan oleh KPU itu adalah sudah sangat tepat. Harusnya kan sudah secepatnya dilakukan. Untuk apa? Untuk menghindari kegaduhan-kegaduhan tersebut. Sehingga harus ada mekanisme, karena ini adalah forum yang memang penting dilakukan oleh pengadilan, maka upaya pengadilan lah yang memang harus juga memutuskan terkait dengan soal itu. Jadi upaya yang dilakukan oleh KPU terkait dengan soal banding, saya pikir ini perlu diapresiasi. Dan yang kedua adalah betul tadi disampaikan oleh Pak Kuspardi adalah bahwa untuk juga melihat aktivitas dan juga hasil-hasil dari atau mengevaluasi hasil dari putusan pengadilan itu, ada forumnya yang sangat mulia, yaitu Komisi Yudisial. Saya pikir itu juga menjadi penting juga untuk secepatnya diupayakan sehingga ini tidak akan menimbulkan kegaduhan-kegaduhan di tahun elektoral seperti ini, Mas David. Baik, Kang Ferry, Anda kan juga pernah menjadi komisioner ya di KPU. Tahapan verifikasi parpol ini menjadi sorotan karena diduga syarat terjadi kecurangan ya di sana ya. Nah, bagaimana Partai Perindo menilai ini atau tanggapan Anda secara pribadi sebagai salah seorang politisi? Ya, saya pikir ruang-ruang dalam pemilu itu kan sudah sangat jelas. Kalau konteksnya ruang dalam konteks pemilu, dalam proses-proses verifikasi kan sudah sangat jelas sekali. Ketika misalnya ada partai politik yang memang menginginkan dia masuk menjadi partai politik, kan harus memenuhi syarat untuk diverifikasi administrasi dan faktual seperti itu. Khususnya partai baru atau partai non parlemen. Seperti kami melakukan upaya-upaya seperti itu.
Kalau toh memang tidak memenuhi pelaksanaan aktivitas verifikasi karena tidak verified, kan ada forumnya, yaitu Bawaslu. Disitulah soal objek sengketa. Kalau toh memang Bawaslu tidak ada, kan juga ada PT UN. Nah ini kan soal bagaimana menegakkan keadilan pemilu. Sengketa proses itu ada di Bawaslu, ada di PT UN. Sengketa hasil ada di Mahkamah Konstitusi. Jadi mekanisme ini juga harus tetap dijalankan oleh kita semua terkait dengan hal-hal yang memang ada di dalam kepemiluan yang kita lakukan. Nah kalau memang kita tidak sesuai dengan apa yang memang ada, ya tentunya kita harus gugat ke pengadilan atau ke lembaga peradilan yang memang sesuai dengan aktivitas proses pemilu. Karena secara formil tentunya kita tahu bahwa yang melakukan proses pensengketaan ini adalah objek sengketanya adalah objek sengketa pemilu. Jadi kalau misalnya dilakukan, ya dilakukan terhadap lembaga-lembaga yang memang terkait dengan aktivitas proses pemilu, karena itu teks spesialis kan diatur dalam undang-undang pemilu itu sendiri, yaitu Bawaslu dan PT UN. Nah ini yang saya pikir juga perlu kita luruskan dan kita berikan pemahaman terhadap seluruh stakeholder terkait dan juga masyarakat bahwa ada aspek yang namanya keadilan pemilu. Di situ ada aspek proses penyelesaian objek sengketa yang ada, di mana baik itu sengketa proses ataupun sengketa hasil yang ada. Ini menjadi poin yang sangat penting sekali, Mas David. Ya, jadi kalau dari sini kita bisa melihat bahwa boleh dikatakan partai yang menggugat ini salah kamar begitu ya, dalam artian untuk menggugat apa yang terjadi pada mereka pada saat ini. Maksudnya mereka tidak lolos verifikasi begitu kan? Artinya salah kamar begitu ya. Nah kalau seharusnya partai ini kan memahami. Tetapi kenapa mereka tetap melakukan menggugatnya di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat? Menurut Anda, apa yang diupayakan di sini? Atau ada apa di balik ini? Ya, bisa jadi kan Partai Prima ini ingin mendapatkan keadilan ya terkait dengan soal pemenuhan syarat-syarat sebagai partai politik. Harusnya kan itu juga secara terang benderang dilakukan dalam proses-proses verifikasi yang ada. Jadi ini yang juga harus dijelaskan oleh penyelenggara pemilu, baik itu KPU ataupun Bawaslu, terkait dengan aktivitas proses yang ada. Kalau memang sudah tidak ada problem apapun terkait dengan soal verifikasi, kan juga bisa dijelaskan bahwa misalnya partai ini memang tidak memenuhi syarat karena ini, Mas, seperti itu. Partai ini memenuhi syarat karena ini, dan seterusnya. Nah ini yang saya pikir menjadi poin yang sangat penting. Dalam konteks mencari keadilan bisa jadi ini dilakukan. Cuman problemnya adalah karena memang ini adalah lex spesialis, ada sesuatu yang diatur secara spesial, misalnya seperti itu, harusnya kan pada wilayah-wilayah pemilu yang ada. Karena ini adalah objek sengketa proses, maka dimuatnya atau dilakukannya oleh Bawaslu dan juga PT UN. Kalau nanti sengketa hasil, ya nanti di Mahkamah Konstitusi. Saya pikir ini yang perlu diupayakan lah secara langsung oleh penyelenggara. Nah kan forumnya sekarang karena memang ini sudah diputus oleh pengadilan, maka forum yang harus juga diikutinya adalah forum di pengadilan lagi, di mana yaitu banding. Jadi saya pikir ini harus juga dikawal secara serius oleh penyelenggara KPU Bawaslu dan informasikan sedetail mungkin kenapa misalnya partai ini tidak lolos dalam proses verifikasi dan lain sebagainya. Jadi ini penting untuk kita coba menjernihkan situasi yang ada seperti itu. Saya ke Pak Gus Pardi. Pak Gus Pardi, terkait Perpu Pemilu yang akan dibahas oleh DPR nanti, apakah isu ini juga akan menjadi salah satu poin yang akan dibahas? Mungkin singkat saja, Pak. Ya, sebetulnya tidak ada kaitan. Ini kan persoalan masalah kegaduhan yang dilakukan oleh pengadilan. Sebetulnya Prima itu sudah mengadukan ke Bawaslu. Ternyata Bawaslu menyatakan bahwa apa yang dilakukan oleh KPU itu sudah benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Begitu juga ke PT UN. Kemudian karena dia tidak puas terhadap dua lembaga yang memutuskan terhadap putusan berkaitan tentang Partai Prima ini, kedua lembaga ini baik Partai Prima ataupun Pengadilan Negeri sangat paham dan tahu persis. Saya tahu betul itu. Nggak mungkinlah seorang hakim yang dia bertugas di Jakarta merupakan ibu kota negara, itu nggak bisa ujuk-ujuk seorang hakim bisa karirnya berada di Jakarta. Berarti yang harus dipertanyakan lembaganya, Pak ya? Pengadilan negerinya. Artinya apa? Kita perlu memproses si hakim-hakim ini. Kenapa hakim ini menerima
tuntutan setiap orang berhak hakim untuk menerima apa saja pengaduan yang dilakukan. Ketika itu tentu perlu diverifikasi apakah ini merupakan kewenangan dari pengadilan atau tidak. Kalau seandainya tidak merupakan kewenangan, dia harus menolak terhadap tuntutan ataupun apa yang mereka lakukan terhadap persoalan kepemiluan ini. Jadi, Kemudian yang lebih dahsyat lagi tentang putusan. Oleh karena itu saya memang memberikan apresiasi kepada KPU dan saya yakin pengadilan tinggi akan membatalkan keputusan pengadilan negeri, tetapi jangan menjadi presiden buruk terhadap persoalan ini. Ketiga hakim ini harus diperiksa dan diproses, dan malah banyak Pak Jimli meminta supaya ketiga hakim ini dipecat katanya. Gunanya apa? Supaya hakim-hakim yang lain jangan bermain api terhadap persoalan-persoalan apa saja, apalagi berkaitan terhadap masalah kepemiluan yang dimana putusannya itu melakukan penundaan. Baik Pak Kuspardi, kami sudah mendapatkan poin Anda, namun memang waktu kita sangat terbatas di sini. Terima kasih banyak Pak Kuspardi Gaus, anggota Komisi 2 DPR RI fraksi PAN yang sudah berbagi bersama kami, dan juga Kang Ferry Kurnia Rizkiansyah, Wakil Ketua Umum DPP Partai Perindo. Salam sehat selalu dan sukses. Ya, selamat sore.